Yuk kembali lagi ke channel Aing. Jangan lupa bantu subscribe, biar Aing tambah semangat membuat video, dan langsung aja lanjut ke ceritanya. Setelah kedatangan Hyung menyerang monster dengan keras, tapi monster itu masih bisa bergerak dan mengejar Hyung. Ular itu pun menabrak gedung, untung aja Hyung bisa menghindar. Ular itu langsung aja bangun dan mengejar Hyung lagi dan menghantam-hantam, dan Hyung cuma bisa menghindar saja. Di sisi lain gurunya cuma memantau dan menghampiri Hyung dan menyuruh untuk menggunakan tenaga dalam. Hyung pun berkata, "Kak, kenapa tidak mengatakannya dari tadi? Lakukan saja sekarang," kata gurunya. Sin beralih ke kotaan yang sedang macet. Lee Min-ah yang berada di situasi macet, ia sangat kesal dan tiba-tiba ada yang bicara, luar biasa, siapa hunter itu?" Lee Min-ah langsung aja melihat video yang diupload oleh orang. Lee Min-ah terkejut melihat kalau itu Hyun Soo. Ia pun langsung keluar dari mobil dan meninggalkan mobil dan berjalan kaki menuju pertarungan. Sin berpindah di pertarungan. Hyung yang sedang mengeluarkan jurus Heavenly Demon Flight. Skill itu pun bekerja terhadap monster. Gurunya pun menyuruh mendekat ke monster lalu serang dagunya dari bawah. Hyun pun langsung melaksanakannya. Orang yang berjubah merah itu menyuruh untuk membunuh Hyung. Hyung yang sudah dekat, tapi Hyung dihempaskan dengan ekornya dan Hyung menabrak gedung. Orang berjubah merah itu menyuruh untuk melahapnya. Ular itu udah berada di depannya Hyung. Ularnya yang mau melahap, tapi ada orang yang menghentikan. Ternyata itu Hayurak yang datang dengan badasnya lalu berkata, "Kondisimu buruk juga Super Rukiku. Meski begitu, kamu sudah bertahan dengan baik. Mungkin kamu bisa menang kalau menyadari dari adanya penyihir. Anggota guild masa depan memang hebat. Mulai detik ini, serahkan sisanya padaku." Langsung aja Hayurak melesat. Di sisi lain Hyung dibawa gurunya ke tempat aman. Dan ada wanita yang sedang berteriak, ternyata itu temanya Hyung yang sedang sudah didekati monster. Dan berteriak, "Selamatkan aku." Tiba-tiba tubuh monster tertembus tangan, ternyata itu Black Panther dan salah satu monster meledak membuat Black Panther kaget dan berkata, "Hei, kau berusaha membunuhku, aku tahu kau sasaranku," kata Arrow. "Kamu tidak apa-apa," kata Arrow. "Terima kasih, kurasa aku harus membawanya tempat yang aman," kata Arrow. "Tentu, aku akan mencari survivor lainnya di area sini," sambut si Black Panther. Arrow membawa temanya Hyun di tempat yang aman. Sin beralih ke Hyun yang sudah sadar, dan tubuhnya merasa sakit semua dan berkata, "Master, apa yang terjadi? Ada penyihir yang mengendalikan si ular. Kalau bukan karenanya, sudah kemenangan di tanganmu. Sayangnya kau kalah. Jadi kau membawaku melarikan bela diri," kata Hyun. "Sudah kubilang ini mundur sejenak," kata gurunya. "Tidak kuingat kau mengatakan itu," kata Hyun. "Seharusnya kau mendengarkan kata-kataku meski sedang pingsan. Tapi tidak perlu khawatir, perempuan itu benar-benar datang menyelamatkanmu." "Tidak, itu mangsaku. Aku harus membunuhnya, tapi sayang kondisi tubuhnya sangat parah." Lalu gurunya berkata, "Dengan kondisi tubuhmu itu, kau takkan bisa buat apa-apa. Kau harus memulihkan diri dengan energi circulation." "Siapa yang di luar itu?" "Hayurak Guild Master Red Lion," jawab Hyun. "Oh iya, perempuan itu. Seharusnya dia bisa menangani monster itu," kata gurunya. Dan Hyun berkata, "Tidak, aku akan menyelesaikan masalah sampai akhir. Kalau melakukan itu, kau cuma akan merusak tubuhmu," kata gurunya. "Aku kehilangan orang tuaku gara-gara mereka." Dan Hyun membayangkan adiknya yang sedang koma di rumah sakit karena monster itu. "Master, aku mendapatkan kekuatan ini berkatmu. Akan tidak waras kalau aku menyerah di sini." Dan gurunya bergumam,
Rak yang sedang membuka sepatu dan langsung aja menuju ke ularnya. Ularnya pun gak tinggal diam dan ular itu mengeluarkan serangan. Hayu Rak gak sempat menghindar. Ia pun terkena telak serangan ular dan menabrak gedung dan terjatuh ke dalam air. Dan ada heli yang datang memberitahu kalau semua orang sudah evakuasi. Sudah tidak ada satupun di sekitar sini. Mendengar itu Hayu Rak langsung membuka mata dan mengeluarkan energi yang besar, sampai-sampai airnya menghilang seketika. Hayu Rak yang mau nyerang tiba-tiba dihentikan Hyung dan berkata, "Akan kuhabisi ular itu." Tidak bisa. Saonya aku juga sangat murka pada ular itu. Mungkin bisa kupikir kalau kamu bergabung dengan guild kami, kata Hayu Rak. Dan Hyun melepaskan tenaganya dan tersenyum. Lalu Hyun mengeluarkan energi bergerak sangat cepat, sampai-sampai kelas si Hayu Rak tidak bisa melihat pergerakannya. Hyuk yang sudah di depan ular dan mengeluarkan jurus Heaven Obliterating Demonic Fist teknik pertama. Lalu Hyuk memukul ular itu yang membuat ular itu memuntahkan darah. Seketika ular itu pun tumbang. Hyung pun melesat ke depan kepala ular lalu mengeluarkan jurus Heaven Obliterating Demonic Fist teknik kedua. San dipusatkan ke atas kepala ular tersebut. Ular itu pun terjatuh. Gurunya pun melihat pertarungan dan bergumam, "Memang sudah kutekan rasa lelahannya dan memaksimalkan tenaganya. Bagaimana caranya ingatan-ingatan otot Heavenly Demon yang diwariskan turun-temurun mengalir pada muridku?" Ular itu bangkit dan mau memakan Hyung. Hyung mengeluarkan Heavenly Demon Flight dan melesat sangat cepat dan mengeluarkan Heaven Obliterating Demonic Fist teknik ketiga dan menghantam kepala ular itu sampai copot. Tubuh ular itu mulai hancur dan meledak. Hayu Rak melihatnya terkejut. Tiba-tiba Lee Min Ah datang yang membuat Hayu Rak terkejut. Tiba-tiba ada notif muncul. Return akan segera dimulai. Perhatikan. Hyung bergumam, "Return." Langsung aja Hyung muntah darah dan terjatuh langsung aja dikejar dua cewek cantik. Gurunya bergumam, dia mendapatkan jackpot, ya. Di sisi lain, temannya Hyun yang sudah diantar dan bertemu adik-adiknya. Scene berpindah di rumah sakit. Sisi lain Hyun yang sudah sadar dan berkata, apa yang terjadi padaku? Apa lagi-lagi aku kalah?" Guyunya pun menjawab, "Dasar menyedihkan. Apa kau tidak mengingatnya sama sekali? Kau pingsan setelah menggunakan Heaven Obliterating Demonic Fist. Aku berpikir harus kuapakan bajingan yang bahkan tidak menggunakan Heaven Obliterating Demonic Fist dengan benar," sambil ngamuk-ngamuk. "Tetapi aku tidak mengingatnya sama sekali," kata Hyung. Tiba-tiba ada yang buka pintu. Ternyata itu Hayu Rak sama Lee Min Ah. Hyung kaget melihat orang berdua datang. Scene berpindah, ada dua hunter yang sedang menyerang merman untuk memusnahkan semua merman, dan ada wanita yang sedang mewawancarai seseorang. Wanita itu berkata, "Sekarang, asosiasi dan berbagai guild sedang mencari merman yang tersisa. Guildmaster Guild Triple, Choi Hyunwoo, kami ingin mendengar pendapatmu." "Iya, kami sangat memperhatikan pencariannya, terutama di selokan. Kami berniat tidak membiarkan satupun monster selamat." Scene beralih ke Hyung yang sedang dirayu Hayu Rak, dan Lee Min Ah sangat kesal mendengarnya sambil mengupas apel. Setelah Lee Min Ah mengeluarkan suatu kotak, setelah dibuka ternyata itu eliksir dari jantung monster yang dikalahkan Hyung. Lee Min Ah bicara, "Item ini biasanya drop dari boss monster atau monster yang sudah hidup sangat lama. Ini mengandung energi yang sangat kuat." Dan Hayu Rak berbicara, "Kamu akan mendapatkan kekuatan yang besar kalau memakannya, setidaknya bisa membuatmu naik ke rank selanjutnya kalau kamu itu hunter tingkat rendah."
ukuran si monster ular itu tidak terlalu besar awalnya, tapi mereka memberikan drop jantung monster. Kurasa itu sudah hidup sangat lama. Kenapa kalian memberiku sesuatu yang luar biasa seperti ini padaku? Kata Hyung. Ya, anggap saja sebagai hadiah dari kami. Setelah mendengar itu langsung aja dua cewek bertengkar. Lee berkata, itu bukan hadiah darimu. Kenapa kau berlagak seolah-olah kamu yang memberinya? Ha pun menjawabnya, berlagak? Aku harus membunuh 30 mermen untuk menjangkau Simo Center ular. Lee, meski begitu, Hyung-su lah yang membunuhnya. Ha, terus kamu sendiri ngapain? Lee, kamu tidak boleh langsung memakannya begitu saja. Akan kuberitahu cara mengkonsumsinya ketika kamu berkunjung ke asosiasi setelah keluar rumah sakit. Ha, omong kosong, kamu punya aku. Hunter S-Rank akan lebih baik dalam hal ini dibandingkan asosiasi. Lee, setidaknya caraku akan bisa menyerapnya 25%. Ha, caraku 35%. Lee, apa kau mulai adu angka sekarang? Ha, kebenarnya begitu. Dan gurunya ngomong, kalau aku mengajarimu setidaknya 70%. Lee, menjadi Hunter S-Rank bukan berarti membuatmu mengetahui segalanya. Ha, kurasa orang sepertimu yang bahkan bukan S-Rank tidak seharusnya berkata begitu. Ginilah kalau kau punya bakat direbutin cewek cantik. Setelah itu Hayurak yang berada di luar dan Hayurak yang sedang mengintip. Dan di dam cuman ada Lee Min-ah dan Hyung. Lalu Lee Min-ah yang ingin merekrut Hyung. Setelah itu Lee Min-ah yang membuka pintu untuk gantian Hayurak dan berkata, jadi apa kamu menyukai tawaran asosiasi? Kuyakin mereka memberimu keuntungan yang luar biasa. Di antaranya, diizinkan untuk membunuh seseorang, bukan? Bagaimana kau bisa mengetahui itu? Kata Hyun, itu sudah jelas. Tidak lama lagi kamu juga akan menjadi S-Rank. Dan sesuatu seperti itu tidak ada artinya bagi Awaken S-Rank. Dunia ini bergerak dengan kekuatan yang terkuat. Kekuatan itu bukan nukril atau uangnya, melainkan kehadiran Hunter S-Rank. Memberikan izin seperti itu, lucu sekali. Satu-satunya hal yang dibutuhkan itu banteng untuk melindungimu sampai kamu menjadi Hunter S-Rank. Dan akulah banteng itu, Hayurak Daru Red Lion. Hyun cuman diam-diam waek. Setelah itu Hayurak keluar menghampiri Lee Min-ah dan berkata, santai saja, ketua tim Lee. Setelah itu Lee Min-ah masuk, dan Hyun minta maaf. Dan Lee Min-ah berkata, tidak bisa yang kami lakukan. Soalnya aku tidak bisa memaksamu juga. Jaga dirimu baik-baik, semoga kamu lekas sembuh. Lee Min-ah yang mau pergi, dihentikan Hyung yang minta bantuan. Mungkin kelihatannya ini tidak tahu malu, tapi sekarang aku tidak bisa bergerak. Kurasa aku membutuhkan sedikit bantuan asosiasi. Hyunya pun mengejek dan berkata, kau memang muridku, tapi harus kukatakan, kau sungguh tidak tahu malu. Jin beralih ke temannya Hyun yang sedang membuka pintu dan berkata, kalian, bangun. Sana gosok gigi terus sarapan. Sekarang akhir pekan, jadi kakak harus berangkat lebih awal. Kalian bisa tidur lagi setelah sarapan. Dan adiknya yang sama ngantuk, setelah di kamar mandi adiknya menggosokkan gigi, dan adik laki-laki berkata, bisakah kita sarapan setelah tidur lebih lama? Tidak, kata adik perempuan. Tiba-tiba ada mermen yang sedang mengintip di bak mandi. Adiknya pun berterik, yang membuat kakaknya kaget. Lalu mermen itu menghancurkan pintu, dan mengejar adiknya, dan mermen itu menangkap adik perempuan, mermen yang mau memakannya. Kakaknya yang mengambil pisau dan menuju ke mermen, dan menusuk tapi nggak berasa, mermen pun menghempaskan kakaknya dan menghantam parabotan. Adik perempuan yang mau dimakan,
Li Min Ah yang tiba-tiba datang dan menghantam merman dan adik perempuan terlepas, lalu Li Min Ah mengeluarkan kekuatan telekinesis yang bisa menggerakkan benda. Li Min Ah langsung aja mengarahkan semua ke merman. Merman itu cuman bisa menangkis. Berkat serangan itu membuat merman terluka cukup parah. Li Min Ah langsung aja mengeluarkan jurus lainnya, yang membuat merman itu meledak. Lalu Li Min Ah menoleh dan berkata, "Chaeyeon, kamu tidak apa-apa." Chaeyeon berkata, "Terima kasih, tapi bagaimana kamu bisa datang di sini?" Li Min Ah berkata, "Aku datang atas permintaan Hyun Soo. Syukurlah aku tidak terlambat." Shin berpindah ke Hyun yang sudah keluar dari rumah sakit. Hyun yang sedang terkejut melihat HP-nya. Gurunya berkata, "Sebagai muridku, apa otakmu sudah konslet setelah melihat sejumlah uang itu?" Hyun berkata, "Master, kau tidak mengerti betapa sedihnya tidak punya uang. Tahukah kamu perasaan tidak bisa makan ramyeon karena tidak punya uang?" Mendengar kata ramyeon gurunya ngiler, dan langsung aja Hyun dibawa pulang. Setelah sampai di perumahan Hyun sama gurunya yang berada di dalam lubang hitam itu, dan gurunya berkata, 10% dari eliksir akan memberimu energi 20 tahun. 20 tahun, kata Hyun. Gurunya berkata, setidaknya kau bisa mendapatkan 70% yang setara energi 140 tahun asalkan mengikuti arahanku. Apa yang kau lakukan setelah kau menjadi kuat? Hyun pun cuma diam sebentar, dan berkata, 2 tahun yang lalu, bencana portal. Ketika portal mengalami bloke untuk yang pertama kali, ada banyak orang yang mati. Orang tuaku dan orang tua Chaeyeon juga mati. Sekarang aku sudah menjadi hunter, takkan ku biarkan siapapun merasakan kesedihan yang sama denganku. Kakek berkata, entah apa portal itu musuh besar yang disampaikan leluhur padaku. Musuh besar, kata Hyun. Kakek berkata, dalam pertarungan terakhir, kau menggunakan 3 teknik yang belum pernah kuajarkan padamu, bukan? Iya, kurasa begitu, jawab Hyun. Kakek berkata lagi, Heavenly Demon akan mengalirkan ingatan seni bela diri mereka pada generasi selanjutnya melalui tubuhnya. Begitulah susunan yang diciptakan Heavenly Demon pertama. Juga menyampaikan pada generasinya kalau semua itu demi menghadapi musuh besar nantinya. Hyun berkata, tapi sekarang kita berbeda di dunia yang berada darimu. Benar juga, kurasa sekarang aku punya alasan untuk segera kembali ke duniaku. Kata gurunya. Shin beralih ke Li Min Ah yang sudah ada di depan pintu. Li Min Ah yang berusaha menelpon, tapi HP-nya nggak dibawa Hyun. Dan tiba-tiba Li Min Ah yang sudah ada di depan pintu rumah Hyun. Shin beralih ke guyunya yang minta untuk memakan eliksir itu. Hyun berkata, bagaimana caraku menelan sesuatu sebesar ini? Gurunya pun mencentil jidat dan berkata, ku bilang makan, bukan menelannya. Kalau melakukannya sendiri, ku yakin kau akan memakan segigit demi segigit, terus memuntahkannya. Hyun yang jidat sedang benjol berkata, kenapa harus berkata sampai seperti itu? Hyun yang mau memakan eliksir. Shin berpindah ke Li Min Ah, yang mau membuka pintu. Setelah dibuka ia menengok sambil memanggil Hyun. Li Min Ah pun masuk sambil nengok-nengok dan terkejut melihat lubang hitam. Shin beralih ke Hyun, yang sedang berusaha mekakan. Gurunya berkata, tenangkan hatimu dan dengarkan arahanku. Kalau kau tidak bisa mengkonsumsi eliksir sehebat itu dengan benar, mungkin kau akan menjadi ampas seumur hidupmu. Pertama, microcosmic orbit, jangan menganggap eliksir itu makanan, rasakan aja energinya. Rasakan energinya, lalu tarik itu dari dantianmu ke titik akupuntur wailu perlahan-lahan.
Sin beralih lagi ke Li Min Ah. Ia pun sangat kesal dan bergumam. Berapa lama dia tidak membersihkan rumahnya sampai muncul berbentuk portal? Gak sadar itu bisa dimasuki. Li Min Ah mengambil ember sama air dan sabun, yang mau membantu membersihkan. Tapi sayang dia ditelepon. Li Min Ah pun mau kembali karena sangat penting. Sin beralih ke Hyung, dan gurunya berkata, sekarang arahkan itu pada microcosmic orbitmu. Hyun yang sedang fokus memahami yang diarahkan gurunya. Gurunya bergumam, tidak kusangka ular air itu punya energi yang sebanyak itu. Tempat yang disebut portal itu benar-benar di luar ekspektasiku. Tapi dengan ini lebih baik. Seni Divine Heavenly Demon itu seni bela diri ekstrim yang bagaimanapun juga, dia harus memperkuat energi yangnya. Hyun yang sedang menyerap dan ada notif muncul. Tingkat pengerapan eliksir menjadi 32%. Gurunya berkata ketika eliksirnya sudah meleleh sepenuhnya, padatkan itu, lalu arahkan pada microcosmic orbit. Jangan membiarkannya terlepas, dan ada notif muncul kalau Hyun dikasih wejangan. Dan tingkat penyerapan sudah berada di 50%. Hyun yang kesakitan, dan gurunya berkata, tahan itu, muridku. Kau memiliki benih Heavenly Demon. Lanjutkan, dan tingkat penyerapan sudah 60%. Dan tingkat penyerapan sudah 70%. Yang membuat Hyun kesakitan, dan gurunya mengira Hyun pingsan. Penyerapannya pun sudah mencapai 80%, sampai-sampai darah keluar dari matanya dan mulutnya. Dan penyerapannya sudah menjadi 90%, yang membuat darah ngalir deras. Gurunya pun bersiap membantu, dan mengeluarkan energi origin key pressure release. Setelah itu Hyun memuntahkan darah yang banyak, lalu bajunya Hyun robek semua. Dan ada notif, selamat. Anda berhasil menyerap elixir of the Imugi yang telah hidup lama. Anda mendapatkan ekstrim yang fisike. Dapat dianggap energi panas bahkan tidak mungkin melukai Anda, sambil terbang. Skill listening to instructions Anda naik level. Efek baru ditambahkan, Anda dapat mempelajari teknik orang-orang tertentu suatu saat, dan Hyun terjatuh. Sin berpindah di rumah sakit, ada banyak orang kapar, di dalam pada sangat panik, sampai-sampai semua orang pada di luar, sampai tidak ada ruang untuk berjalan. Li Min Ah menjenguk Chaeyeon dan berkata, bagaimana kondisimu? Sudah membaik? Chaeyeon berkata, iya, sekarang aku baik-baik saja. Li berkata, kamu mendengarnya, bukan? Adik-adik di pusat layanan kesehatan. Chaeyeon berkata, apa mereka? Tidak apa-apa. Mereka belum sadarkan diri. Sepertinya itu salah satu gejala yang muncul setelah bertemu Merman. Jangan khawatir, ku yakin dokter akan menemukan penyebabnya, dan menyembuhkan mereka. Sin berpindah di gedung Red Lion, Hayura yang sedang menelpon Hyun, tapi tak diangkat. Ia pun sangat kesal sampai menyemburkan api, sambil berkata, dia cuma newbie yang baru gabung guild, tapi sudah mengabaikanku. Kalau ku transfer 600 juta won ke rekeningmu, kan sudah seharusnya kamu datang dulu memberiku salam. Apaan ini? Sin berpindah di suatu tempat yang belum diketahui. Di dalamnya ada orang yang berkata, pada akhirnya dia ikut Hayura, si wanita itu, ya. Dan nama pria itu, Haksen Baldur, salah satu hunter S-Rank, dan guild master dari Experience Shadow. Dan elemen S, dan ada salah satu orang yang sedang minuman, dan berkata, untuk sekelas newbie, di luar biasa. Dan nama orang itu, Jill Lord Demon, salah satu hunter S-Rank juga, dan satu-satunya solo player S-Rank. Haksen berkata, kenapa dia sampai menyentuhnya? Ku ingin menghancurkannya. Jill berkata, hei,
Sudahi omong kosongmu itu, kita jalani hidup yang tenang. Shin beralih ke Hyung yang sudar, dan gurunya berkata, kalau sudah bangun, cepat buatkan aku ramyeon. Hyun berkata, aku tertidur. Gurunya berkata, jarum besar di sana itu sudah berputar 25 kali selagi kau tidur. Aku ketiduran selama 2,5 hari, kata Hyun. Shin berpindah di asosiasi, Lee Mi-ah yang sedang bicara, dengan cukup keras, Apa katamu? Kamu menyerapnya sendiri eliksirnya, sudah kubilang kamu akan mati kalau sampai terjadi kesalah, bukan? Ternyata yang ditelepon itu Hyun, yang sedang memasak ramyeon. Shin beralih ke gedung Guild Red Lion. Hayurak yang sedang bicara sama Hyun. Hayurak biasa aja, bicara dengan santai nggak kayak Lee Min-ah. Hyung yang sedang menyuapi gurunya, dan Hyun salah mengarahkannya, gurunya sangat kesal, yang membuat benjolan. Shin beralih ke rumah sakit, Hyun yang sedang menjenguk Chaeyeon dan Chaeyeon berkata, apa yang harus kulakukan kalau mereka tidak bangun? Hyun berkata, mereka akan bangun. Dalam banyak hal, kita sebenarnya sama. Hyun sama Chaeyeon yang sedang menjenguk adik Hyun Tae, yang sudah koma lama, dan Chaeyeon memegang tangan Hyun Tae sambil menangis. Gurunya berkata, aku merasakan energi aneh dari saudaramu. Ada semacam segel kutukan di jantungnya. Segel, kata Hyun. Gurunya berkata, ada cara untuk mengatasinya. Tapi, Shin berpindah di perlelangan, dan ada tombak skeleton spear, yang ditawar 70 juga won. Dan ada pria yang nawar 80 juta won. Setelah selesai pria itu mau pulang, tapi dicegat pria yang bernama Jae-yuk Nim, dan berkata apa kau sudah sinting? Kenapa menawar sampai 200 juta won untuk item yang seharga 70 juta? Jin berkata, akan kubeli ini meski harganya 300 juta won. Buat apa juga orang yang takut mengeluarkan 200 juta won ikut lelang? Pulang makan ramyeon atau yang lain sana. Jae-yuk kesal mendengarnya, dan menendang mobil yang membuat mobil itu hancur menghantam pagar. Apa kau mau mati? Jin pun langsung mengeluarkan item yang baru dibelinya, dan berkata, timing yang sempurna, camkan ini. Kau yang mulai duluan. Jae-yuk yang sudah mempersiapkan item sarung tangan dan berkata, akan kutunjukkan padamu alasan item itu cuma seharga 70 juta won. Jin pun langsung melesat sambil berkata, untuk orang yang akan mati, sudahi akting sok kuatmu. Dan orang berdua yang sudah siap dan Jin terkena telak di mukanya, sampai-sampai Jin tersungkur. Jae-yuk berkata, kurasa kau belum mengetahui ini. Tapi tidak ada orang yang berhasil selamat setelah mengalahkanku dalam lelang, orang yang sangat jahat.